ya, atas rasa semangat persaudaraan serumpun Nusantara sebangsa, rasa sifat Melayu yang sama, saya ingat itu semangat yang ada dalam dua negara kita. Walaupun pemisahannya ialah sempadan geografi, tetapi selagi mana air itu bertaut dengan tanah, maknanya itulah dia punya hubungan dia. Kalau dulu kita ingat sama-sama dengan jadi isunya jeru. Jadi bila Pak Wakil Presiden di sana sudah ada satu pernyataan dia jadi sudah mana kita harus tangani daerah kita. Kita berkongsi udara dan air yang sama. Jadi mana yang ini itulah yang kita hadapi. Rakan-rakan yang berada sekalian, alhamdulillah di peringkat nasional Majlis India Malaysia minggu lepas kita ada satu event besar satu negara di bawah Kementerian Belia dan Sukan, itu Hari Sukan Negara. Jadi Hari Sukan Negara ini dilaksanakan kalau di Malaysia itu tiap-tiap Sabtu minggu kedua bulan Oktober. Jadi kalau Sabtu minggu kedua bulan Oktober datang ke Malaysia harus bersukan. Jadi kalau di rencananya ada kapan nanti akan datang. Kalau ada program yang kalau di Malaysia, kalau pergi Indonesia tak bisa. Jadi kalau buat datang masa itu, kita kena buat aktiviti sukan. Sukan apapun. Yang penting keluar peluh dan juga nampak aktiviti sukan itu. Kalau datang insya-Allah Oktober tahun depan bulan Sabtu minggu kedua tiap-tiap Oktober kita akan merayakan Hari Sukan Negara. Jadi Hari Sukan Negara ini adalah satu simbolik kepada usaha menggerakkan kecerdasan di kalangan masyarakat tentang aktiviti sukan. Jadi sukan ini sudah jadi bukan cuma komersial, bukan cuma perlawanan antara negara, tetapi harus dijadikan sukan. Okay. Dan yang kedua, kita juga baru selesai dialog Malindo di Batam tempoh hari. Di sana kita berjumpa juga dengan Bung Jamal dan juga rakan-rakan daripada provinsi-provinsi lain dan DPD. Ada sepakatan yang sama yang antara banyak SLP 5 perkara yang ingat-ingat lagi soal narkoba, ekstremisme, soal soal bahasa dan bahasa yang bahasa itu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kalau nasional bahasa itu maka penutur bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia itu jumlahnya separuh daripada populasi Asia. Kalau bukan cuma Malaysia dengan Indonesia, kalau kata Brunei pun jarak Melayu juga. Thailand Selatan, Thailand, Singapura itu malu-malu sebenarnya. Yang itu dia malu. Jadi dia juga boleh mengerti bahasa Melayu. Jadi untuk itu saya kira ini antara kesempatan. Dan antara yang kelima yang juga tidak kurang pentingnya soal hubungan di antara DNP, DPP dengan MDM itu sudah tuntas. Tapi antara provinsi dengan badan-badan gabungan MDM itu kita juga menjalinkan kerjasama. Dan saya ingat Aceh sudah menguras langkah gitu dengan Majlis India Selangor, dan begitu juga dengan yang lain-lain yang Samarinda dan sebagainya di DKI. Cuma itu masih lagi bergerak di peringkat yang tidak begitu besar. Jadi kalau di peringkat kita juga memaklumkan kepada rekan-rekan kita dalam badan gabungan MDM tentang perkara itulah supaya mana-mana yang boleh rapat itu kita hubungkan secara bersama. Jadi siapa yang datang di mana senang untuk kita hubung. Tapi yang pastinya nama yang akan cari ialah Selangor dan Kuala Lumpur ataupun Jakarta ataupun Bandung. Jadi yang lain-lain itu harus ditonjolkan apa kelebihan masing-masing. Bali ya. Cuma yang ini ya ini
Ini masih di dalam FM itu masih belum segar lagi. Dan masih lagi dia mencari rentak gitu. Okey, cuma sedikit sebanyak ingin menerangkan tentang Majlis Belia Malaysia untuk mengetahui rakan-rakan yang lain. Pak Walid adik sebenarnya ini misalnya jumpa ya. Pertama kali jumpa. Okey, kalau di MBM itu kita ini adalah coalition ataupun gabungan di antara OKP ataupun ormas-ormas belia. Kita dalam gabungan kita ini ada lebih kurang dalam 38 badan gabungan. Saya pasti di KNPI tentu lagi hebat sesuai dengan jumlah keluasannya. 400 ya. 170. 180 lah, okay. 180 kami cuma ada 1/3 ya sebenarnya. Tidak juga 1/3 ya, kurang. Jadi sesuai dengan nisbah. Okey. Jadi di bawah kita ini dia adanya sifatnya yang satuan yang hadir melalui provinsi ataupun negeri. Negeri-negeri kita ada 14, semuanya ada di bawah negeri. Okey, 14. Selepas itu kita ada satuan yang berdasarkan agama. Agama, dia ada agama Islam diwakili oleh ABIN, Hindu, Majlis Belia Hindu, Majlis lepas itu Buddhis, ada gerakan Belia Buddhis, Kristian kita ada gerakan Methodist, kita ada Sikh, Majlis Belia Sikh, lepas itu okey. Lepas tu kita ada agama apa lagi? Okey, itu yang berdasarkan agama. Ini logo-logo dia. Lepas tu kita juga ada yang berdasarkan kepada uniform. Ini yang satuan yang lebih awal. Sebelum ini tidak ada. Jadi dalam pengumpulan Akta Baru 2007 kita diletakkan di situ. Jadi sebab pentingnya kita tak dalam akta ini sebab untuk keperluan-keperluan yang lebih formal gitu. Okey, tetapi perjalanan MBM ini kita yang menguruskan. Banyak soal bagaimana pemilihan itu dibuat berdasarkan pada perlembagaan kita. Alhamdulillah setakat ini kalau kita punya AGM itu dia kalau mau melawan lawan situ. Sudah habis, okey, sudah kalah ya, kalah nanti. Kita terus ikrarkan kepada presiden yang baru dengan suatu pimpinan yang ada. Kita dengan kementerian itu mudah. Kalau ada hal-hal berbangkit kita kata, kita ini juga harus dilayan sebagai akta yang mengikat kita. Sebenarnya wujudnya MDM ini bukan cuma satu biasa. Namanya dasar pembangunan belia negara ataupun use policy. Sebelum Akta 668 ini kita cuma ada satu dasar. Dasar itulah yang menjadi panduan pergerakan kita sebelum ini. Tetapi selepas 2007 sesuai dengan perubahan dan juga adalah give and take-nya. Give and take ialah soal hak manusia harus kekal, harus ada limit MBM ataupun namanya masa itu Persekutuan Majlis Belia Tanah Melayu. Selepas pembentukan Malaysia ditukar kepada Majlis Belia Malaysia. Okey. Sebelum daripada itu memang tidak ada hal umum. Saya juga pada situ kalau dalam pemilihan pemilu untuk MBM ya kena berdepan dengan data-data ni, jadi bahasanya lain. Jadi hormatnya lain tu, tazim ni. Jadi kalau sekarang ni jadi boleh dia semaya ataupun kurang dia punya salutation yang panjang-panjang lah. Jadi itu. Tapi selepas 2007 bila dibuat begitu hak umur 40, kita juga mengambil peluang masa itu untuk memasukkan MBM di dalam akta itu. Penting sebagai sebahagian daripada menarik belia ini untuk bersama-sama dengan kita. Tapi saya tengok rakan-rakan kalau di KNPI ini lagi hebat. Dia tengok misalnya pengusaha batu cincin, pengusaha
majelis ya, kalau kita di sana DPP DMI Rifai Darus. Kemudian yang kita hormati Pak Sekjen, kalau kita di sana Sirajudin. Kemudian Ketua KMPI Aceh Besar Bung Khalid, Sekjen, Gendung, dan seluruh pengurus KMPI Kabupaten Aceh Besar. Kemudian sahabat kita perwakilan KMPI, ya KMPI di Malaysia, Berkausan. Ini melekat. Ya. Kita PB namanya, Pak. PB ya. Ya. Jadi memang ada pengurus kita KMPI di Malaysia. Mereka ada beberapa orang di sini. Salah satunya orang Belanda. Kemudian moderator dan teman-teman lain yang dibanggakan. Sangat senang, sangat bangga pada hari ini. Tadinya kami berharap kita bisa ketemu di Batam, Pak Presiden ya. Tapi saat di Batam, Pak Presiden nggak bisa hadir dan kami ketemu dengan teman-teman lain. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita. Kami sangat bangga bisa kembali lagi ke Malaysia dan menjadi tugas kita selaku hamba Allah untuk terus bergerak membangun silaturahmi dengan sesama hambanya. Lebih-lebih dengan Malaysia yang sama-sama kita ke Aceh untuk kita berbagi silaturahmi kita, dan bahkan di 2018 nanti itu KMPI akan melaksanakan kongresnya di Aceh 18, dan itu adalah kongres pertama di Aceh ya. Jadi saat itu sudah dipastikan saya ya Bung Khalid sudah tidak lagi pengurus karena kami sudah jadi apa tadi? Beliau. Datuk tadi di situ. Tapi kalau teman-teman ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kita sampaikan yang mulia Presiden Majelis Tinggi Malaysia Sekretaris Jenderal. Kalau di sana Bu, kalau di sini Aceh ya. Ya, Bu Sabarudin ya, Sekretaris Jenderal. Ustaz di Kuala Lumpur ini juga sahabat kami dari perwakilan Komisi Indonesia NPI Malaysia Kepada yang telah memfasilitasi dan juga banyak membantu ya, untuk sukses di sana pada hari yang berbahagia ini. Kemudian rekan-rekan kami para kacitangan dari KMPI dalam pertemuan ini sejumlah 15 orang. Seharusnya dijadwalkan ada 20 orang, tapi karena sesuatu yang hak, ada beberapa pengurus kami yang memang tiba-tiba ada kegiatan pemerintahan yang harus diikuti. Karena dalam KMPI ada juga yang namanya legislatif DPR. Tiba-tiba mereka ada persidangan, dan ini menyangkut antara daerah parlemen. Tiba-tiba mereka batal. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Aceh Besar ini sebagaimana disampaikan oleh Jamal, ini adalah pintu gerbang Aceh. Jadi pintu gerbang Aceh itulah Aceh Besar. Jadi kalau Kabupaten Aceh impossible kalau tidak lewat Aceh Besar. Turun, kita dulu yang nyambung. Aceh Besar pintu gerbangnya. Aceh Besar. Aceh Besar ini punya potensi penduduk sekitar 400.000 jiwa penduduk Aceh Besar. Dengan jumlah kecamatan subdistriksnya ada 23. Subdistriknya ada 23 kecamatan. Di mana potensi Aceh Besar ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kita punya
lembu. Mungkin dagingnya yang termahal ini. Nah, kalau di sini mungkin daging lembu cuma berapa ringgit? 20 ringgit. Sana sampai 50 ringgit. Menjelang hari besar.